Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta tingkat 5. Nah, bagaimana kabarnya adik-adik sekalian di rumah? Semoga senantiasa diberikan kesehatan, termasuk kepada keluarga kita, orang-orang yang berada di dekat kita, dan orang-orang yang kita cintai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang demografi, tentang bertambahnya penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Nah, menarik sekali nih. Kita hari ini akan belajar menghitung berapakah jumlah pertumbuhan penduduk yang ada di sekitar kita. Nah, karena kita menghitung pertumbuhan penduduk, kita bisa memperhitungkan kebijakan-kebijakan untuk masa yang akan datang. Menarik bukan? Karena itu, jangan sampai kelewatan video ini sedetik pun. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian penduduk. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan rumus-rumus menghitung angka pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan total. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menghitung angka pertumbuhan penduduk alami dan penduduk total. Nah, mari kita masuk pada pembelajaran. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dilancarkan kegiatan belajar kita, diberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, mari kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada gambar tentang struktur keluarga. Keluarga kita juga seperti ini mungkin ya. Nah, pertanyaan saya, jika kalian melihat ketika orang tua kalian belum lahir, berapakah jumlah anggota keluarga kalian? Mungkin ada yang keluarganya ada yang baru 2, kakek dan nenek. Atau ada yang menyampaikan keluarga saya sudah 4, kakek nenek, kakaknya bapak dan kakaknya bapak lagi misalnya. Setelah kalian lahir, maka berapakah jumlah anggota keluarga kalian sekarang? Nah, sekarang nih berapa kira-kira? Kalau tadi ada yang bilang 4, maka sekarang ada yang mungkin keluarganya sudah banyak sekali. Ada, kalau di gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, dan 14. Ternyata sudah 14. Nah, dari sini ternyata kita bisa mengetahui bahwa yang namanya keluarga itu dapat bertambah. Apakah hanya bertambah? Dapat berkurang juga ternyata. Misalnya ada terjadi kematian. Nah, dari sini kita bisa memahami ternyata dalam suatu keluarga pun terdapat yang namanya pertambahan dan pengurangan jumlah penduduk. Nah, dalam ilmu geografi disebut sebagai pertumbuhan penduduk. Ini juga bisa terjadi pada suatu daerah maupun pada suatu negara. Nah, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini dan pagi hari ini. Mari kita mulai pertama tentang perkembangan jumlah penduduk. Nah, tadi kita di awal sudah membahas bahwa penduduk ini dibahas dalam ilmu geografi. Apa itu demografi? Demografi adalah berasal dari dua kata, yaitu demo dan graphein. Demos artinya adalah penduduk, sedangkan graphein adalah gambaran. Maka demografi adalah ilmu yang mempelajari tentang gambaran penduduk. Nah, di sini gambaran penduduk ini ada berbagai macam yang dipelajari, termasuk jumlah penduduk ataupun pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk pada suatu negara selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Perubahan keadaan penduduk tersebut dinamakan dinamika penduduk.
dinamika atau perubahan penduduk cenderung kepada pertumbuhan. Maka pertumbuhan penduduk ialah perkembangan jumlah penduduk suatu daerah atau negara dari waktu ke waktu. Lalu, bagaimana cara mengetahui pertumbuhan penduduk? Di sini ada jawabannya. Jumlah penduduk suatu negara dapat diketahui melalui 1. Sensus penduduk, 2. Registrasi, dan 3 adalah survei penduduk. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana sisi positif atau keunggulan dari masing-masing ataupun kekurangan dari masing-masing. Jumlah penduduk Indonesia sejak sensus pertama sampai dengan sensus terakhir jumlahnya terus bertambah. Sensus pertama dilaksanakan pada tahun 1930 oleh pemerintah Hindia Belanda, sedangkan sensus yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, dan terakhir adalah 2010. Sensus di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, dan waktu pelaksanaan sensus ini diadakan 10 tahun sekali. Sebelumnya, mari kita bahas tentang faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor yang mempengaruhi penduduknya bertambah maupun penduduknya berkurang. Yang pertama adalah kelahiran. Kelahiran dalam ilmu geografi disebut sebagai natalitas. Kelahiran merupakan salah satu unsur kependudukan yang bersifat menambah jumlah penduduk. Faktor yang kedua adalah kematian. Kematian dalam ilmu geografi sering disebut sebagai mortalitas. Tingkat kematian adalah jumlah kematian setiap 1000 penduduk. Nah, artinya kalau tingkat kelahiran juga jumlah kelahiran setiap 1000 penduduk. Lalu, faktor yang ketiga adalah faktor migrasi. Migrasi dalam istilah Indonesia disebut sebagai perpindahan penduduk. Migrasi dibagi menjadi dua, yaitu ada migrasi masuk atau imigrasi dan perpindahan migrasi keluar atau yang disebut sebagai emigrasi. Pertumbuhan penduduk alami. Pertumbuhan alami atau pertumbuhan penduduk alami ini disebabkan karena faktor alami, tidak dilaksanakan oleh manusia secara sosial ya, yaitu pertama kelahiran, yang kedua kematian. Nah, mana yang lebih banyak, apa kelahirannya atau kematiannya? Oleh karena itu nanti akan muncul rumus sebagai berikut. T sama dengan L dikurangi M. T artinya adalah tumbuh, maka bisa dikatakan T itu pertumbuhan penduduk. Lalu L adalah lahir, maka L adalah jumlah kelahiran. Lalu M adalah mati atau jumlah kematian. Cukup mudah bukan? Tinggal L dikurangi M. Mungkin nanti bisa negatif nilainya jika yang meninggal itu lebih banyak. Artinya pertumbuhan penduduk alami akan mengalami pengurangan. Baik, sekarang waktunya kalian latihan soal. Contoh soalnya, pada tahun 2015 angka kelahiran kasar penduduk di Provinsi Jawa Barat adalah 40.000 jiwa dan jumlah penduduk yang meninggal adalah 20.000 jiwa. Berapakah jumlah penduduk alami pertambahannya ya di Provinsi Jawa Barat? Mudah bukan? Tinggal dikurangi yang lahir 40.000 dikurangi yang meninggal 20.000. Berapa? Iya, 20.000 jiwa. Artinya tingkat pertumbuhannya adalah bertambah 20.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang kedua
yaitu disebut pertumbuhan penduduk total. Dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama ada kelahiran dan kematian, tetapi ditambah dengan satu faktor lain, yaitu migrasi. Perbedaan pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total ini, yaitu ada tambahan migrasi ini. Kalau alami hanya kelahiran dan kematian, kalau yang total ini ada faktor sosial, yaitu migrasi atau perpindahan penduduk. Maka akan muncul rumus sebagai berikut. T sama dengan L dikurang M, sama dengan yang tadi. Lalu ditambahkan I dikurangi E, imigrasi dikurangi emigrasi. Apa itu TLM? Sudah kita bahas tadi. Sedangkan I adalah jumlah imigrasi atau penduduk yang masuk, dikurangi E, emigrasi atau penduduk yang keluar. Mari kita latihan soal kembali. Contoh, jumlah kelahiran kasar penduduk Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 adalah 50.000 jiwa. Jumlah kematiannya sebanyak 20.000 jiwa. Diketahui pula ada penduduk yang imigrasi atau masuk sebesar 15.000 jiwa dan penduduk yang melakukan emigrasi atau keluar sebanyak 7.000 jiwa. Maka hitunglah pertumbuhan penduduk total di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014 ini. Nah, ini coba kalian kerjakan di rumah masing-masing sebagai kegiatan belajar kalian hari ini. Nah, sekarang kita bahas tentang bagaimana tren penduduk, pertumbuhan penduduk dunia dalam persen pada tahun 2020. Nah, di sini ada 4 kriteria, ada kurang dari 1%, 1-2%, terus ada 2-3%, lalu di atas 3%. Di sini kita bisa melihat bahwa pertumbuhan penduduk yang tertinggi atau lebih dari 3% itu ada di negara-negara Timur Tengah dan khususnya ada di Afrika atau negara yang belum berkembang. Lalu tren pertumbuhan penduduk yang rendah itu ada di negara-negara maju, yaitu Eropa dan Amerika. Nah, kita sudah selesai membahas tentang materi kita, yaitu tentang pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu, mari kita simpulkan bersama-sama. Kita sudah belajar tentang pertama, pertumbuhan penduduk. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang ketiga, jenis-jenis pertumbuhan penduduk. Dan tidak lupa kalian juga sudah belajar menghitung pertumbuhan penduduk. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian untuk mengerjakan kegiatan belajar di rumah dan tugas di rumah. Tugas untuk pertemuan kali ini adalah kalian diharapkan untuk mencoba mencari data kependudukan yang ada di kelurahan kalian masing-masing. Nah, dari sana coba hitunglah berapakah jumlah pertumbuhan penduduk alami dan jumlah pertumbuhan penduduk total. Nah, karena ini tugas yang waktunya cukup banyak, maka saya berikan waktu 2 minggu dari hari ini. Selanjutnya kalian bisa membuat laporan tentang bagaimana pertumbuhan penduduk yang ada di kelurahan kalian, dan nanti dikumpulkan pada saya melalui WA pribadi maupun melalui e-learning kita yang akan kita buka pada 2 minggu yang akan datang. Nah, demikian. Jika ada materi-materi yang dirasa cukup kurang jelas, nanti kalian bisa bertanya kepada saya langsung, maupun kalian bisa membuka materi yang sudah saya share di menu materi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Salam geografi, satu bumi satu hati melangkah pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.